pendekatan dan situasi juga. Kalau ternyata nanti wilayahnya di kabupaten itu kurang begitu ramai juga kita mungkin. Jadi Banjarbaru sebagai daerah perlintasan, nah agak sulit kita melaksanakan penyekatan. Jadi kalau kita menutup Banjarbaru, sehingga akses ke hulu sungai, akses ke arah Batu Licin, tanah laut ini akan terganggu. Halo, bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast suratkabardigital.com. Hari ini agak istimewa. Kita bersama Wali Kota Banjarbaru, Pak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Apa kabar, Pak Wali? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali, kita di 3 awal Oktober ini ada hal yang membahagiakan. Banjarbaru berstatus level 2 sekarang. Ini kita bersyukur Ya. Banjarbaru dari level 4 langsung turun ke level 2. Memang beberapa waktu yang lalu setiap asesmen kita selalu mengikuti dan kita juga selalu melihat indikator-indikator di Kota Banjarbaru mengenai COVID-19 ini. Ya. Sebelum kita level 2 memang seharusnya kita juga sudah turun, tapi dengan alasan aglomerasi, Ya. dengan alasan angka kematian masih tinggi dan mobilitas yang lumayan padat di Kota Banjarbaru, sehingga Banjarbaru masih ditetapkan di level 4 pada Oleh waktu pusat, itu, ya? oleh pusat. Ah. Nah, melihat indikator terakhir angka kematian sudah turun, terus juga positivity rate-nya turun jauh begitu. Jadi kalau PPKM terakhir Ya. sebelum ini, angka kasus aktif di Kota Banjarbaru itu masih di angka sekitar 90-an kasus aktif. Nah, hari ini kasus aktif kita di angka 30-an. Jauh gratis ya? Jadi sudah turun jauh drastis. Kalau dibandingkan lagi dengan puncak kemarin, Ya. jadi pada saat puncak itu kita 1.600 kasus aktif yang terdata. Yang terdata. Ah. Dan yang dirawat pada saat itu kita sudah over capacity dari fasilitas COVID kita. Iya. Jadi sudah melebihi kapasitas baik tempat tidur, perawatan dan lain-lain, sampai dengan kapasitas pemenuhan oksigen juga kekurangan. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang di angka 30-an dan kita sudah 0 Pak Rudi. Udah 0 sekali. Sudah 0 untuk yang dirawat. Yang dirawat. Jadi 31 ini posisinya ada di isoman. Sama semua. Isoman semua. Dan kita selalu memonitor melalui pelayanan kesehatan kita di puskesmas selalu memonitor masyarakat yang sedang isoman. Babinsa, Babin Kamtibmas juga aparat di kelurahan membantu untuk melaksanakan monitoring kepada masyarakat yang sedang isoman ini. Di Banjarbaru untuk persentase vaksinasi capaiannya udah berapa, Pak Wali? Kita alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah di angka 47%. Jadi kalau kita melihat rata-rata nasional hari ini di angka 44%, Kita di 47 kita ya? di atas rata-rata nasional dan tertinggi se Kalimantan Selatan. Oh, iya. Itu untuk vaksinasi ya? pertama, vaksin pertama. Sedangkan vaksin kedua kita sudah di angka 25%. Vaksin kedua. Nah, ini juga di atas rata-rata provinsi dan nasional. Jadi kalau hari ini rata-rata provinsi untuk vaksin pertama ini rata-rata di angka 29, kita sudah di angka 47. Nasional di angka 44 sekian, 45 ya kita 47. Soal percepatan juga tentu nggak bisa ya satu tangan saja pemerintah kota bekerja, Pak Wali ya? Memang kita akui vaksinator ini kan terbatas. Iya. Nah, minggu-minggu ini kita kedatangan jumlah vaksin yang sangat banyak. Jadi buffer stok kita ada sekitar angka 50.000 lebih
stok vaksin yang ada di Kota Banjarbaru gitu. Jadi kalau kemarin kita kekurangan, kita kebingungan mencari vaksin, hari ini malah kebingungan kelebihan vaksin gitu. Nah ini ya alhamdulillah kita juga dibantu dari stakeholder. Jadi seperti hari ini tadi pagi kita melihat dan meninjau langsung vaksinasi yang dilaksanakan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. OJK. Kemarin juga dari BKKBN juga melaksanakan vaksinasi. Terus dari BPKP juga ada melaksanakan vaksinasi dan lain-lain. Termasuk juga vaksinatornya kita dibantu dari rumah sakit swasta, dari rumah sakit vertikal lainnya di luar pemerintah kota begitu, seperti rumah sakit Auri, rumah sakit Kartika yang milik TNI AD. Nah alhamdulillah ini juga membantu percepatan vaksinasi di Kota Banjarbaru. Termasuk kemarin kita koordinasi dengan pemerintah provinsi. Jadi insya Allah nanti kita akan membangun vaksinasi center, yaitu di Bapelkes. Dan ini setiap hari melaksanakan vaksinasi. Jadi kalau masyarakat ingin vaksin, langsung datang ke Bapelkes, langsung suntik. Itu per hari ada target nggak Pak Wali? Kalau kita menarget di puskesmas, kita menarget itu sekitar 300 vaksin per hari. Target kita 300 vaksin kita, jadi total itu kalau target kita 7.000 per minggu. Iya. 7.000 per minggu di luar vaksinasi massal. Nah, nanti dengan aktifnya nanti di Bapelkes sebagai vaksinasi center begitu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 15.000 per minggu. Optimis ya? Insya Allah. Oke Pak Wali, tapi sebelum lanjut saya agak penasaran dengan izin Pak Wali ya. Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, Wali Kota Banjarbaru, Best Figure Excel. Suatu penghargaan tantangan Pak Wali ya. Apa yang bisa dilakukan pada saat COVID dengan penghargaan ini Pak Wali? Izin. Ya ini menjadi vitamin bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita begitu, untuk kita bisa berprestasi, untuk kita bisa lebih giat lagi membangun Kota Banjarbaru, walaupun di tengah keterbatasan. Jadi keterbatasan anggaran, karena pada saat COVID ini adanya penurunan dari angka-angka anggaran daerah kita, termasuk juga pendapatan daerah juga menurun. Ya intinya kami di Pemko kita menanamkan mindset kepada ASN kita, walaupun tidak ada anggaran, belum tentu kita tidak bisa berbuat begitu. Jadi ya kita semaksimal mungkin berbuat untuk masyarakat, yang mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi, reputasi yang ada di Kota Banjarbaru. Oke, ada yang menarik juga di era kepemimpinan Pak Aditya sebagai Wali Kota Banjarbaru bersama Pak Wartono. Di tengah-tengah pandemi, hal menarik muncul, semacam gerakan sosial mungkin. Garda 5 cukup membantu penanganan COVID-19. Apa Garda 5 itu Pak Wali? Jadi Garda 5 ini sebenarnya awalnya itu namanya Gardu 5. Gardu 5? Awalnya ya? Jadi gerakan peduli isolasi mandiri. Tapi berhasil Pak Wali, berhasil? Ya alhamdulillah, semua berjalan. Ya. Semua berjalan dan kita bisa memastikan warga yang sedang melaksanakan isoman, warga yang terpapar COVID-19, ini kebutuhannya bisa terpenuhi. Minimal kita bisa mensuplai kemarin pada saat puncak itu makan kepada masyarakat 2 kali sehari. Jadi warga yang isoman itu dapat makanan 2 kali sehari yang siap saji Pak. Ya alhamdulillah, dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Iya. Jadi makanan siap saji kita bantu 2 kali sehari. Kadang kita juga bantu sembako begitu, paket buah-buahan, vitamin dan lain-lain. Oke, kemudian Pak Wali, soal kita sudah di posisi level 2, kemudian apakah harus dilakukan atau disesuaikan soal layanan kesehatan dan medis mulai di tingkat paling bawah hingga di rumah sakit mungkin? Jadi kita mengerti hari ini nakes ini kerjanya ada 3. Pertama, nakes ini juga sebagai surveillance,
Jadi yang melaksanakan 3T, tracking, tracing, treatment kepada masyarakat yang terpapar COVID. Karena ini juga sebagai indikator untuk penentuan level. Gitu. Yang kedua, kerja mereka juga sebagai vaksinator. Mereka juga sebagai vaksinator, pelaksanaan percepatan vaksin. Dan yang ketiga, ini tugas pokok wajibnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, 3 ini. Dan kami juga berharap begitu. Dan kita juga sudah memulai perbaikan-perbaikan di pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kita mulai perbaikan, termasuk di rumah sakit. Kita juga sudah mengambil Dewas, mantan Direktur Rumah Sakit Sambang Lihum untuk sebagai Dewas begitu. Jadi kenapa kita mengambil beliau, Dr. Dharma ini? Karena Sambang Lihum ini sebagai satu-satunya rumah sakit yang masuk wilayah bebas korupsi. Jadi sudah mendapat sertifikasi itu. Jadi WBK begitu. Nah, kita berharap rumah sakit kita juga bisa begitu. Sudah bisa bebas korupsi, melayani, dan mudah-mudahan pelayanannya juga lebih ditingkatkan lagi. Dan hari ini kalau kita lihat rumah sakit swasta sudah sangat berkembang di Banjarbaru. Dan kalau saya lihat juga kita pelajari, ini makanannya sama. Jadi makanan ini sama-sama BPJS. Gitu. Soal itu. Jadi makanan rumah sakit ini sama-sama BPJS. Jadi jangan sampai kita kalah pelayanan dengan rumah sakit swasta. Jadi warga lebih menarik di swasta, Pak Wali ya. Iya, kalau kita lihat hari ini orang lebih nyaman berobat di swasta. Nah, kita juga harus bisa lebih dari rumah sakit swasta. PR besar ke depan. Itu PR kita. Jadi jangan sampai merasa ini milik pemerintah, merasa ya seadanya aja begitu. Kalau rugi ya ditanggung pemerintah. Kalau ingin bangun ini ya dibayar oleh pemerintah, masuk APBD dan lain-lain. Nah, jangan sampai mindset itu ada. Jadi kalau bisa rumah sakit ini bisa memberikan yang terbaik untuk daerah, untuk masyarakat, untuk pemerintah kota. Termasuk misalnya dari segi anggaran udah bisa menyumbang PAD. Kan selama ini kan masih disuntik terus gitu. Jadi suntikan dana ke rumah sakit. Nah, mudah-mudahan mereka yang nyuntik Pemko lagi. Mudah-mudahan PAD Banjarbaru nih dari kami. Nah, itu yang kita harapkan. Juga hari ini kalau kita tanya gimana rumah sakit, kurang bagus Pak pelayanannya. Nah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang gimana rumah sakit, wow Pak gitu. Itu yang kita inginkan. Ada kebahagiaan tersendiri Pak ya. Ketika pelayanan milik pemerintah ternyata warga senang. Nah, itu yang kita harapkan. Karena pelayanan kesehatan ini merupakan pelayanan basic dasar. Jadi pendidikan, kesehatan itu merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan akses pendidikan, akses kesehatan ini bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, dan masyarakat juga mendapat pelayanan yang terbaik dari 2 kategori ini. Nah, selanjutnya Pak Wali, kemarin pada saat kita masih di level 4 itu hampir seluruh Indonesia kekurangan oksigen. Saya dengan rekan-rekan Forkopimda begitu sudah seperti satpam di perusahaan Samator untuk menjaga kita dari krisis oksigen. Ya memang terjadi, nanti hilang oksigen 5-15 menit, tetapi suplainya habis itu datang lagi. Jadi jangan sampai seperti ada beberapa daerah yang 1 hari pun habis. Nah, ini kasihan untuk penderita-penderita COVID yang berat, yang memerlukan oksigen ini dengan kebutuhan yang sangat banyak. Misalnya seperti ventilator. Jadi masyarakat yang menggunakan ventilator, yaitu penggunaannya adalah 20 liter per menit. 20 liter per menit, sedangkan tabung gas oksigen yang besar biasa di rumah sakit itu isinya 600 seharusnya. Jadi kalau 20 liter per menit berarti setengah jam udah habis. Stok mesti ada terus ya, Pak Wali ya. Jadi ketersediaan stok itu harus kita pastikan. Termasuk seminggu yang lalu kita berangkat ke Surabaya, bertemu langsung dengan PT Samator, pemiliknya langsung kita temui. Kita minta dibangunkan pabrik konsentrat liquid oksigen di Banjarbaru. Jadi